Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hasbana, NIM 2120117 dari kelas Manajemen Pendidikan A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya pada satuan pendidikan. Oke, sebelum mengetahui lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu definisi manajemen dan apa itu tenaga kependidikan. Oke, yang pertama yaitu kita menelaah dulu definisi manajemen. Manajemen berasal dari kata manajemen yang berarti mengatur atau mengelola. Nah, dengan begitu, bisa dikatakan definisi manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau biasa disebut dengan planning, pengorganisasian atau biasa disebut organizing, penyusunan persoalan atau disebut dengan staffing, pengarahan dan kepemimpinan disebut leading, dan juga pengawasan yang biasa disebut controlling. Setelah mengetahui manajemen, kita akan menelaah tentang apa itu tenaga kependidikan. Nah, pendidik adalah poin paling penting dalam suatu lembaga pendidikan. Mengapa demikian? Karena ia merupakan motor penggerak yang memandu banyaknya tugas, mulai dari mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi. Pendidik juga biasa disebut dengan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya dengan kekhususannya seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengertian ini jelas bahwa guru merupakan seorang pendidik tingkat sekolah dasar dan menengah yang berperan langsung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di sekolah. Nah, tugas guru itu yang paling utama adalah mengajar dan juga mendidik murid. Sebagai pengajar, guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu sehingga pengetahuan itu dapat menjadi milik orang tersebut. Sedangkan sebagai pendidik merupakan perantara aktif akan nilai-nilai dan juga norma-norma susila yang tinggi dan luhur untuk bekal bermasyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan yang berada di dalam satuan pendidikan tentu sudah apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berbunyi anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seorang tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan diangkat dan didayagunakan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dan mendukung semua program yang disusun oleh kepala sekolah demi tercapainya sebuah tujuan sekolah dengan efektif dan efisien. Nah, dari kategori menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dapat dikategorikan sebagai tenaga kependidikan dalam suatu satuan pendidikan tertentu, yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, kepala tata usaha atau administrasi, wakil kepala sekolah yang membidangi hal khusus, pustakawan, laboran, penjaga, dan anggota kebersihan juga disebut dengan tenaga kependidikan. Karena apa? Karena mereka bertugas dan mempunyai tugas masing-masing dalam bidangnya di lingkup pendidikan.
Oke, sekarang manajemen tenaga pendidik. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan serangkaian sistem yang terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan performansi SDM atau sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini juga dipandang sebagai fungsi dan subsistem diskrit yang diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan informasi secara timbal balik butuh dilibatkan. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mempermudah semua pengerjaan manajemen kependidikan. Oke, selanjutnya yaitu manajemen pendidik. Nah, setelah tadi di awal kita singgung tentang manajemen, sekarang kita lebih dalam lagi untuk mengetahui manajemen pendidik. Sebenarnya apa sih manajemen pendidik itu? Manajemen merupakan seni yang harus dimainkan oleh seorang pemimpin organisasi atau kepala sekolah secara piawai. Nah, mengapa sih disebut sebagai seni? Karena objeknya merupakan manusia atau sumber daya manusia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, satu antara satu dengan lainnya. Dan seorang manajer atau kepala sekolah harus mampu membaca potensi-potensi yang dimiliki setiap anggotanya untuk ditempatkan di posisi dan bagian sesuai kualifikasi dan keahliannya masing-masing. Nah, jadi tentunya manajemen yang dipunyai oleh kepala sekolah ini tentunya untuk menentukan dan menilai sebenarnya lowongan itu layak diberikan kepada siapa. Nah, perilakunya juga bisa dapat meningkatkan kinerja, motivasi, dan semangat orang-orang yang dipimpinnya dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan. Nah, tentunya selain memiliki manajemen yang piawai, seorang kepala sekolah juga harus bersahabat dengan para karyawan yang lain atau dengan para pegawai yang lain, dari mulai guru, wakil kepala sekolah, dan tukang kebersihan. Tujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi mereka agar kerjanya dapat dimaksimalkan. Terus, manajemen pendidikan, jenis manajemen tenaga kependidikan itu sebenarnya ada 6. Nah, kita bagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perencanaan pegawai, yang kedua pengadaan pegawai, selanjutnya pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompetensi dan penghargaan. Tentunya hal-hal tersebut mutlak dilakukan oleh semua kepala sekolah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari perencanaan pegawai. Nah, perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak boleh ditinggalkan. Bisa dikatakan bahwa perencanaan dalam pendidikan merupakan praktik yang terjadi sepanjang waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik itu secara kuantitas atau secara kualitas, yang akan ditempatkan pada posisi-posisi yang dibutuhkan sekarang dan masa yang akan datang juga tentunya. Untuk merencanakan kebutuhan pegawai, seorang kepala sekolah harus mengidentifikasi atau menganalisis terlebih dahulu nih bentuk pekerjaan, tugas, dan jabatan yang sangat urgent atau dibutuhkan.
agar tidak terjadi kesalahan dalam rekrutmen dan penempatan posisi. Salah satu metode dalam perencanaan pendidikan yang dapat digunakan adalah metode proyeksi. Bukan berarti proyeksi itu bisa diartikan sama dengan perkiraan. Keduanya merupakan hal yang berbeda. Proyeksi adalah suatu aktivitas memperkirakan suatu kondisi di mana di masa depan berdasarkan informasi, data dan informasi di masa lampau dan masa kini. Sedangkan perkiraan biasanya disebut forecasting yang tidak menggunakan atau membutuhkan data atau informasi, baik itu di masa sekarang maupun di masa yang akan datang dan juga di masa lampau juga. Terus, pengertian jenis manajemen tenaga kependidikan yang kedua yaitu pengadaan pegawai. Nah, setelah merencanakan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitas maupun kualitas, barulah kepala sekolah melakukan rekrutmen untuk mendapatkan calon-calon kependidikan dengan cara mengumumkannya di media-media elektronik atau media cetak. Nah, setelah mendapatkan banyak pelamar yang mendaftarkan diri mereka, kepala sekolah harus melakukan penyaringan atau seleksi calon-calon tenaga kependidikan melalui tes, baik tes tertulis atau tes lisan dan juga praktik. Agar mendapatkan tenaga-tenaga kependidikan yang handal sesuai dengan klasifikasi dan koalisi yang dibutuhkan. Pengadaan guru dan pegawai harus dilakukan kepala sekolah dengan cermat dan pemilihan yang ketat demi mendapatkan personalia yang tepat dan memenuhi syarat. Jika hal ini dilakukan sembarangan dan dalam kata lain terkesan sembarangan, maka bisa jadi dalam pelaksanaan tugas kewajibannya di sekolah tidak akan maksimal. Yang pada akhirnya akan berdampak kepada ketercapaian tujuan sekolah. Oke, selanjutnya jenis manajemen tenaga kependidikan ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan pegawai. Kegiatan ini tentunya sangat perlu dilakukan bagi seorang kepala sekolah. Apabila di perjalanan karir dan masa tugas para tenaga pendidik dan kependidikan tersebut mengalami kemunduran dan melemahnya kinerja mereka yang mengakibatkan pada buruknya kualitas kinerja mereka. Nah, untuk mengendalikan kualitas dan motivasi kerja mereka, seorang kepala sekolah tentunya harus mampu melakukan pembinaan yang intensif dan evaluasi kerjasama yang mendalam. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan seminar tentang wawasan kerja dan keahlian. Nah, seorang kepala sekolah juga harus mengetahui penyebab dasar dari melemahnya motivasi dan kinerja mereka atau pegawainya, agar nantinya kepala sekolah mampu mengambil langkah dalam pembinaan atau pelatihan apa yang cocok diberikan kepada mereka, agar motivasi kerja mereka dapat kembali optimal dan dapat melaksanakan semua tugas maupun kewajiban mereka. Jangan sampai kepala sekolah menutup mata dalam hal ini. Apabila ini terjadi dalam jangkauan lama, bukan hanya kondisi dan lingkungan kerja sekolah yang tidak kondusif, tapi bisa jadi proses belajar mengajar di kelas pun akan berdampak parah. Yang pada akhirnya mutu dan kualitas sekolah pun menjadi harga yang harus dibayar mahal oleh sekolah tersebut. Oke? Selanjutnya ada
jenis manajemen tenaga kependidikan yang nomor 4, yaitu promosi dan mutasi. Kita kan sudah mengenal nih, promosi itu apa dan mutasi itu apa. Saya akan menjelaskan tentang mutasi dulu ya. Seiring berjalannya waktu, maka seseorang kepala sekolah sudah mengantongi beberapa potensi dan kelemahan para pegawainya agar dapat melakukan penaikan jabatan atau status bagi mereka yang memiliki kualitas terbaik dan kinerja yang memuaskan. Namun, mohon maaf nih, bagi mereka yang terkesan malas, tidak produktif, dan tidak mampu menjalani tugas dengan baik, maka kepala sekolah dapat melakukan rotasi jabatan atau mutasi demi mendapatkan penyegaran dan penyesuaian. Khusus untuk promosi kenaikan status guru atau pegawai harus sangat diperhatikan. Apalagi bagi guru yang sudah kerja cukup lama, maka kepala sekolah harus cepat mengambil keputusan kenaikan apa yang pantas diterima oleh guru tersebut. Nah, hal yang paling awal mungkin dapat melakukan kenaikan gaji misalnya nih. Kalau tidak ada penaikan pangkat, maka bisa dilakukan oleh penaikan gaji. Atau dengan kenaikan status guru yang tidak tetap menjadi guru tetap. Nah, dari guru honorer menjadi guru yang tetap. Nah, itu. Atau memfasilitasi guru tersebut untuk melakukan pengurusan sertifikasi promosi jabatan ini. Sangat besar dampaknya bagi guru dan pegawai yang bersangkutan karena ini menjadikan mereka merasa dihormati dan dihargai keberadaan mereka di sekolah mereka. Dan mereka pun merasa dihargai dan dihormati jika guru dan pegawai tersebut akan mampu mengeluarkan segenap usaha dan upayanya dalam mewujudkan kesuksesan sekolah dalam proses belajar mengajar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk selanjutnya, jenis manajemen tenaga pendidikan yang kelima yaitu pemberhentian. Apa sih yang dimaksud dengan pemberhentian itu? Pemberhentian adalah pencopotan atau pelepasan seseorang dari tugas dan tanggung jawabnya yang diputuskan oleh pimpinan atau kepala sekolah. Karena hal ini ada sebab tertentu mestinya. Tidak mungkin kepala sekolah memberhentikan pegawainya secara tidak tanggung jawab dan tidak ada sebab. Berarti kalau begitu kepala sekolahnya yang tidak baik. Oke. Apabila seorang pegawai yang sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik dan semaksimal mungkin, maka kepala sekolah juga harus mengambil tindakan tegas dengan memberikan syarat dengan memberhentikannya dengan syarat sudah menjalani pertimbangan yang matang dan mendalam terhadap kasus yang berjalan. Oke, selanjutnya jenis penghargaan yang terakhir, jenis manajemen pendidikan, jenis manajemen tenaga pendidikan yang terakhir yaitu ada penghargaan. Apa sih yang disebut dengan penghargaan itu? Yang disebut dengan penghargaan adalah dengan kompensasi. Kompensasi itu atau balas jasa yang diberikan organisasi kepala sekolah yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Bentuk kompensasi tersebut bisa berupa gaji, tunjangan, dan bahkan fasilitas hidup.
Oke, dari keenam yang berkaitan dengan manajemen tenaga kependidikan tersebut, kita dapat membayangkan, tentunya sudah dapat membayangkan, bahwa tugas seorang kepala sekolah bukanlah perkara yang mudah. Di samping itu, dia harus mengatur sekolah dengan baik untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Beliau juga dapat menuntut untuk bisa piawai dalam mengatur sumber daya manusia yang ada agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan mencapai tujuan organisasi tersebut secara efisien dan tentunya efektif. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenis manajemen tenaga pendidikan, mengetahui jenis-jenisnya, terus kita melangkah kepada tujuan manajemen tenaga kependidikan. Apa sih tujuan dari adanya manajemen tenaga kependidikan ini? Apakah penting sehingga diperlukan oleh masyarakat dan tenaga kependidikan tersebut? Oke nih. Tujuan dari manajemen tenaga kependidikan dan pendidik berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bidang bisnis. Di dunia pendidikan, tujuan manajemen sumber daya manusia lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya yang handal, produktif, kreatif, dan juga berprestasi. Nah, mungkin setiap tahunnya itu ada perankingan yang dilakukan oleh provinsi maupun nasional dalam menilai suatu sekolah itu. Mengapa sih satu sekolah antar lainnya itu memiliki bobot yang berbeda? Padahal secara letak geografisnya mereka itu berada dalam satu lingkup atau satu desa misalnya tuh. Yang satu itu bisa melejit ke ranking 2 misalnya, tapi yang tetangganya itu bahkan tidak masuk 10 besar. Nah, hal itu dikarenakan apa? Nah, tentunya selain sekolah dan letak geografisnya, di dalam itu mesti ada manajemen pendidikan, manajemen tenaga kependidikan yang berusaha untuk mengoptimalkan dan mencapai tujuan dari organisasi tersebut atau lembaga tersebut. Di balik kesuksesan pasti ada kerja keras yang besar. Oke. Setelah mengetahui tujuan manajemen pendidik, tenaga pendidik, dan kependidikan, ada nih tujuan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Sebentar. Yaitu yang pertama, ada 3 nih tujuannya. Yaitu yang pertama, mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri. Oke, bagus nih. Yang kedua, secara kesinambungan menyelesaikan program pendidikan sekolah terhadap kebutuhan kehidupan belajar peserta didik dan persaingan terhadap kehidupan bermasyarakat secara sehat. Nah, tujuannya itu untuk membekali anak-anak dengan nilai-nilai dan norma-norma untuk mempersiapkan diri berkesinambung dalam bermasyarakat. Oke. Selanjutnya ada menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari human relationship,
pada setiap jenjang manajemen organisasi pendidikan nasional. Oke. Selanjutnya, berdasarkan Permendiknas nomor 8 tahun 2005, tugas Ditjen PMPTK mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standaritas teknis di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Fungsi dari Ditjen PMPTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, penyusunan standar, norma, pedoman, kinerja, dan juga prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, pelaksanaan pengurusan administrasi Direktorat Jenderal. Oke, mengapa sih manajemen tenaga pendidik dan kependidikan diperlukan? Nah, pertanyaan ini sangat menarik nih untuk mengawali pembahasan kali ini. Sesungguhnya, setiap manusia tidak akan pernah lepas dari sebuah organisasi, baik itu organisasi dalam skala besar atau dalam skala kecil. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Begitu juga kehidupan lembaga pendidikan yang tidak bisa berjalan apabila hanya dikelola oleh satu atau dua orang saja. Maka mustahil akan mampu meraih hasil maksimal dan mencapai tujuan. Berangkat dari hal di atas, kita dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan merupakan sekumpulan orang yang memiliki kegiatannya masing-masing, tapi mempunyai kesamaan dalam mencapai tujuan yang telah disepakatinya. Untuk mengelola sumber daya pendidikan yang terlibat di dalamnya, dibutuhkan pimpinan atau manajer, atau biasa disebut dalam lingkungan pendidikan itu kepala sekolah, yang bertanggung jawab untuk membantu mewujudkan hasil dan ketercapaian tujuan. Keberadaan sekolah ini sangat penting karena mereka adalah penentu dari kebijakan yang diambil dan pengendali jalannya kegiatan pendidikan tersebut. Selain faktor human sebagai penggerak yang dapat mengatur sumber daya manusia, ada faktor lain juga nih yang menjadi penentu, yaitu sistem dan manajemen. Tanpa adanya manajemen, sebuah lembaga pendidikan hanyalah sebuah perkumpulan murid, guru, dan tenaga kependidikan yang tidak menghasilkan apa-apa. Karena tidak melakukan apa-apa, mudah mati, bahkan ditinggalkan. Nah, dengan adanya manajemen ini, semua kegiatan, aktivitas, dan program yang dijalankan dengan mudah. Dari sini bisa disimpulkan inti dari lembaga pendidikan adalah manajemen, dan inti dari manajemen adalah kepala sekolah, dan inti dari kepala sekolah adalah pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat. Oke, setelah mengetahui tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, sekarang kita beralih pembahasan lagi menjadi tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Oke. Tugas dan fungsi tenaga pendidik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007. Ini saya sudah menuliskannya di sini. Barangkali ada yang mau mencatat, silahkan dicatat. Ya.
Apa sih bunyi dari undang-undang itu? Sebagai agen untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mengabdi pada masyarakat. Nah, tentunya ini dia fungsi dan tugas tenaga kependidikan yang disyaratkan. Yang pertama yaitu pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi yang sesuai jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Poin yang kedua dari tugas dan fungsi tenaga pendidik yang disyaratkan yaitu pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang telah diakreditasi. Nah, jadi kalau dulu itu belum ada batasan-batasan guru dalam dalam syarat belajar itu harus S1 apa S berapa, itu dulunya belum ada. Nah, sekarang sudah mulai ada, harus sarjana. Kalau mau jadi guru itu harus minimal S1. Sedangkan kalau mau jadi dosen sebentar lagi akan ganti harus jadi profesor. Sepertinya itu yang saya dengar ya. Saya pernah membaca soalnya dari situs jurnal. Jurnal, dari jurnal. Oke, setelah mengetahui tugas dan fungsi tenaga pendidik yang disyaratkan, mereka pun memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kependidikan, mereka juga manusia biasa yang harus mempunyai hak dan kewajibannya dalam melaksanakan tugas. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kinerja dari mereka semua. Oke, yang pertama, pendidik dan tenaga pendidik berhak memperoleh. Jadi mereka berhak memperoleh penghasilan dan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Jadi kalau ada pegawai atau guru yang bisa melakukan kerja atau kinerjanya bagus, memuaskan, mereka harus diberi penghargaan. Untuk apa? Untuk dapat meningkatkan motivasi mereka dalam melakukan kerja. Yang ketiga yaitu ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat ada perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, jadi ketika Anda semua melakukan mendaftar jadi guru di sekolah yang besar, di sekolah yang bagus, biasanya itu nggak jarang juga ada yang diberi sarana prasarana berupa mobil gitu. Kalau nggak dipakai untuk keseharian, bisa untuk dinas keluar kota, itu pakai mobil sekolah atau mobil kampus biasanya. Oke? Yang kedua yaitu pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban. Nah, selain menjalankan tugasnya dan selain mendapatkan haknya, mereka juga berkewajiban nih. Dan kewajiban itu tidak bisa dilempar-lemparkan. Oke, yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan juga dialogis.
Jadi, seorang guru itu harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Agar kenapa sih? Agar murid-muridnya itu tidak bosan ketika mengikuti pelajaran. Nah, selain menyenangkan, tentunya dibutuhkan juga kreatif dan juga dinamis. Tujuannya tadi untuk tidak cepat bosan. Yang terakhir itu dialogis. Dialogis itu tentunya ketika kita harus berdialog seperti berdiskusi. Jadi omongan antara guru dengan muridnya itu saling bersautan gitu, untuk membentuk tema pada hari itu. Oke, baik. Yang kedua dari kewajiban pendidik yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oke, maaf suara saya mungkin agak menurun volumenya karena kebetulan saya masih sakit tenggorokan, Pak. Maaf ya. Oke, yang selanjutnya tadi kan sudah mengetahui tentang fungsi dari tenaga kerja, dari tenaga kependidikan. Nah, sekarang fungsi para tenaga kependidikan secara umumnya. Keberadaan tenaga kependidikan di tengah-tengah lembaga pendidikan tidak dapat dikesampingkan akan peran dan fungsinya yang sangat membantu kegiatan dan program-program sekolah, karena hampir 50% peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan berada di tangan dan pundak mereka. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin utama di organisasi kependidikan harus mampu mengatur dan mengelola keberadaan mereka dengan sebaik mungkin agar berjalan efektif dan juga efisien. Oke? Fungsi tenaga kependidikan secara umum yaitu yang pertama, menjamin kelangsungan sebuah sistem kependidikan. Harus menjamin supaya apa? Supaya bisa tercapainya tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Oke, fungsi yang kedua dari tenaga kependidikan yaitu ada memantau jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga pendidikan. Nah, jadi dalam suatu lembaga pendidikan itu ada yang dinamakan RPS atau RPP ya kalau sekolah. Untuk apa sih adanya RPP atau RPS? Tentunya untuk memantau jalannya sistem dan program belajar kita. Jadi pada minggu hari ini kita belajar tentang apa itu sudah ada tertulis di RPP atau RPS. Biasanya RPP atau RPS itu akan di-upgrade 2 atau 3 tahun gitu ya. Kurang lebihnya segitu sih. Untuk memperbaharui, mungkin kan dari tahun ini kita menarget ini, setelah 1 tahun kita sudah tercapai, maka target kita pastinya ganti dong. Nah, dan landasan dari kita belajar pun mestinya juga harus ganti gitu, jadi agar tetap jalan aja. Oke, yang ketiga yaitu memfasilitasi para tenaga pendidik dan anggota lainnya dalam menjalani aktivitas pendidik. Yang keempat, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang-orang yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Yang terakhir, melayani kebutuhan peserta didik dan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan. Oke. Aktivitas manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Ada beberapa. Yang pertama, perencanaan. Pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga kependidikan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Maka, ada beberapa metode yang dapat dipakai, yaitu 1. Metode perencanaan terintegrasi.
kita bisa melihat bahwa banyak aspek atau segala aspek yang penting dalam pembuatan dan pencapaian visi organisasi atau sumber daya manusia turut diperhatikan. Karena visi tersebut dijadikan standar pencapaian. Oke, yang kedua, ada metode tradisional ya. Metode tradisional. Metode ini semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Yang ketiga ada seleksi. Didefinisikan suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individual yang bersangkutan sesuai dengan syarat oleh jabatan tersebut. Oke. Selanjutnya, permasalahan pokok yang selalu dihadapi organisasi adalah bagaimana memilih calon terbaik untuk mengisi setiap kekosongan jabatan. Yang pertama, bagaimana sistem dapat memastikan bahwa keputusan dan tindakan dalam seleksi sejalan dengan strategi serta sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bagaimana sistem dan mengembangkan informasi yang prediktif yang lebih baik mengenai para pelamar dan bagaimana agar mendapatkan tingkatan kecocokan antara mereka yang dipilih dengan situasi kerja mereka yang ditempati. Yang ketiga, bagaimana persyaratan jabatan ditetapkan agar mendapatkan tingkatan kesesuaian dengan tinggi antara personalitas pelamar dengan jabatan yang akan dilamarnya. Adapun tujuan utama dari proses seleksi tersebut, yang pertama yaitu menjalankan tugas dan jabatan tersebut tentunya. 2. Mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang membutuhkan persyaratan yang ditentukan dengan nilai. Sebentar, maaf. Oke. Selanjutnya yaitu manajemen kinerja. Selanjutnya ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Manajemen kinerja, tenaga kependidikan dan kependidikan itu meliputi 5 hal, yaitu yang pertama, fungsi kerja esensial yang diharapkan oleh tenaga kependidikan dan pendidik. Maaf, itu salah tulisannya, bukan oleh tapi ileh. Yang kedua yaitu seberapa besar kontribusi pekerjaan tenaga pendidik dan kependidikan bagi pencapaian tujuan pendidikan. Oke. Yang ketiga, apa arti konkret mengerjakan pekerjaan yang baik? Jadi harus melakukan pekerjaan yang baik. Terus yang keempat, bagaimana prestasi kerja yang akan diukur. Yang terakhir yaitu mengenali berbagai hambatan kerja yang menyingkirkannya. Oke? Setelah itu pengembangan karir, suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Oke? Setelah memahami semua
yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidik memegang peranan strategi terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan pribadi dan nilai-nilai yang diinginkan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan pelatihan, pengembangan, dan tentunya juga pemberhentian. Manajemen tenaga kependidikan, guru atau pegawai mutlak harus diterapkan oleh kepala sekolah agar dapat mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal tentunya. Sesuai dengan hal ini, maka seorang kepala sekolah harus dapat mencari dan memposisikan, mengevaluasi, mengarahkan, memotivasi, dan juga mengembangkan bakat setiap guru dan pegawainya, serta mampu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.